Selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu HKBP Tarutun Kota. Semoga dalam keadaan sukacita, semoga dalam keadaan luar biasa yang daripada Tuhan. Semoga adik-adik sekolah Minggu selalu diberkati, sukacita, dan pasti Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebaikan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, jagai hati dan pikiran kami, supaya kami memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Apa kabarnya adik-adik sekolah Minggu? Semoga dalam keadaan luar biasa dan sukacita. Kita hampir 1,5 bulan tidak bertemu, tetapi Amang percaya bahwa adik-adik sekolah Minggu semuanya dalam keadaan sehat luar biasa yang daripada Tuhan. Adik-adik yang Allah kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita berbicara soal kasih karunia yang daripada Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu kita rayakan dengan sukacita yang sangat luar biasa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup adik-adik sekalian, yang ada di dalam hidup Amang, yang ada di dalam hidup kita semuanya, itu adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Coba kita bayangkan adik-adik sekolah Minggu, kita bisa hidup sekarang, kita bisa stay at home, kita bisa melakukan apa saja yang membuat hati kita senang, dan kita bisa hidup dengan sukacita yang sangat luar biasa. Itu semua adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Kasih karunia kepada Tuhan itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada adik-adik, kepada Amang, kepada orang tua, bapak, mama, namboru, tante, dan tulang-tulang, dan semua keluarga kita. Dan oleh sebab itu, untuk menjadi anak-anak yang sudah menerima kasih karunia itu, menerima kasih karunia yang daripada Tuhan itu, haruslah melakukannya dengan baik. Melakukan semua itu berarti tidak melupakan berkat yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu yang pertama yang mau disampaikan di sini adalah bahwa sebab kasih karunia itu kamu diselamatkan oleh iman. Beriman artinya kita percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Coba kita bayangkan adik-adik sekolah Minggu, bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bagaimana dia merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita, dan kita menerimanya melalui darah yang kudus. Dan kita harus betul-betul percaya akan pengorbanan Yesus Kristus yang menolong hidup kita, yang mencintai Amang, yang mencintai adik-adik sekalian sampai pada saat ini juga. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat menakutkan, sehingga kita menjadi takut dan tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar. Tetapi ingat yang sudah disampaikan, kita harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Itulah tanda bahwa sebagai anak-anak yang menerima kasih
kasih karunia Tuhan adalah anak-anak yang mampu melakukan hikmat itu dengan baik. Yang pertama tadi adalah beriman atau percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua adalah menjadi orang yang setia di dalam jalan Tuhan. Bagaimana menjadi orang-orang yang setia? Apakah ketika kita sudah diberikan Tuhan handphone, Tuhan sudah memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita orang tua yang sangat baik, semua dikabulkan di dalam hidup kita, namun kemudian kita tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan semua yang enak-enak, maka kita meninggalkan Tuhan. Nah, bukan seperti itu adik sekolah minggu. Justru ketika Tuhan sudah melimpahkan berkatnya yang sangat luar biasa, yang sangat besar itu, yang sangat baik itu, kita harus mensyukuri itu. Karena itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas hidup kita satu persatu. Dan Amang percaya bahwa kehidupan kita sampai saat ini juga adalah karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat peristiwa itu yang membiarkan kita seolah-olah takut, putus pengharapan karena virus corona yang ada di dalam hidup kita ini. Tapi kita percaya melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan di kayu salib, Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Amang, dosa adik-adik sekalian yang Amang cintai, yang Amang kasihi. Nah, sekarang kita diberikan tugas dan tanggung jawab tadi. Ada 3 poin yang harus kita ingat. Lalu poin yang ketiga adalah ikut memberitakan kebaikan Tuhan kepada teman. Kita beritakan kabar baik tentang Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa menolong teman-teman kita, kita bisa menolong orang tua kita, dan semua adalah karena kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Menjadi anak-anak yang menerima kasih karunia adalah harus melakukan 3 poin yang sudah Amang katakan tadi. Yang pertama adalah beriman karena pengorbanan Yesus Kristus kepada kita. Lalu yang kedua adalah kita harus setia di dalam jalan Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan supaya firman itu bekerja, bertumbuh di dalam hati adik-adik sekalian. Lalu yang ketiga adalah ikut memberitakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang Amang kasihi di dalam Kristus Yesus, Amang yakin dan sangat-sangat yakin pasti adik-adik sudah bosan di rumah. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Amang yakin adik-adik sekolah minggu tidak bosan lagi. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan tadi, kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena cinta Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita mulai dari sekarang. Kita percaya pasti Tuhan akan memberkati kita. Nah, adik sekolah minggu yang Amang kasihi di dalam Kristus Yesus, sampaikanlah kepada bapak dan mama di rumah dan opung dan keluarga. Mama, bapak, kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Abang, kakak, kita hidup hanya karena kebaikan dan cinta Tuhan. Sampai hari ini kita merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu semua karena kebaikan dan cinta Tuhan. Kita boleh hidup sampai pada saat ini juga. Coba kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, kita sudah hampir 1,5 bulan tidak bertemu, tetapi Tuhan masih memelihara hidup adik-adik sekalian, memelihara hidup saya, dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Apakah kita mau mengatakan itu tidak menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan? Itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang menjaga hidup saya, yang menjaga hidup adik-adik sekalian, dan semuanya itu adalah karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat, setiap hari membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus menolongmu, Tuhan Yesus menjagaimu, dan Tuhan Yesus mengasihimu. Adik-adik sekolah minggu yang Amang kasihi, semoga Tuhan Yesus memberkati kita di minggu ini juga, karena kasih karunia Tuhan melimpah
dan memberkati kehidupan kita sampai pada saat ini juga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kehidupan kami ini adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak sekolah minggu bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan luar biasa, dahsyat di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus hidup kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengucapkan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, melalui kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di dalam hidup kami setiap harinya. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati saudara-saudara kami yang merasakan duka cita yang sangat luar biasa. Ajari mereka Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami ini adalah kasih karunia Tuhan yang melimpah dan betul-betul tercurah di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menerima berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.